Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Gilbert Oppenheimer Mulalinda dengan NPM 07352311-068. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang dimana tugasnya yaitu diminta untuk mengimplementasi semua operator PHP dan statement kontrol. Baik, mungkin langsung saja pada Visual Studio, yang dimana di sini saya sudah siapkan untuk foldernya. Baik, langsung saja. Untuk PHP sendiri, kita yang pertama itu kita harus menuliskan seperti ini: PHP tanda tanya, kemudian diikuti kurang dari tanda tanya diikuti dengan PHP, kemudian ditutup. Jangan lupa tanda tanya dulu. Yang pertama itu untuk operasi aritmatika. Operasi aritmatika, ini mana operasi aritmatika itu kita terus ini loh. Operasi aritmatika. Ini mana seperti yang kita ketahui, operasi aritmatika itu dia ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, dan juga mungkin kita bisa tambahkan sisa hasil bagi. Oke, yang pertama kita deklarasikan variabelnya dulu. Yang pertama ini kita menggunakan variabel x sama dengan misalnya 9. Variabel x 9, kemudian x-nya itu 3. Jangan lupa ditutup pakai tanda titik koma. Kemudian y-nya itu kita bisa pakai misalnya 3. Jangan lupa pakai tanda dolar. Oh iya, untuk dolar ini kita gunakan untuk nanti mendeklarasikan variabel ya. Jadi di sini kita misalnya mendeklarasikan variabel y sama dengan 3. Deklarasikan variabel y sama dengan 3. Dan sini kita deklarasikan dulu untuk penjumlahannya, p misalnya plus ini sebagai nanti kita penjumlahan, misalnya x plus y. Untuk nama variabelnya ini terserah kita ya, mau diisi apa, asalkan untuk statement yang kita buat itu yang nanti disama dengan ini itu sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini saya membuat mendeklarasikan variabelnya itu plus, kemudian di sini nanti saya akan membuatnya dia itu menjadi menambahkan, misalnya x nanti variabel x ini nanti ditambahkan dengan variabel y. Baik, langsung saja di sini lagi bahwa minus dolar x kurang y. Oke, dolar kali, kemudian sini perkalian kali dah, bisa kali di sini x, kemudian dikali. Operator kali itu kita bisa menggunakan tanda bintang. Kita bisa menggunakan tanda bintang, kemudian y, dan juga bagi. Kita bisa menggunakan operator bagi. Baginya itu operatornya kita bisa menggunakan slash. Di sini x, sini y. Oke, rapi. Dan terakhir mod atau modulo. Mod sama dengan mod x dan juga y. Nah, untuk setiap akhiran statement atau akhiran akhiran sintaks kita akhiri dengan tanda titik 2 ini, supaya memberitahu program bahwa kita menulis untuk programnya itu, untuk penjumlahannya itu hanya sampai di sini, di akhiran sini. Jadi dia memberitahu program untuk berhenti sampai di sini kalau untuk mengeksekusi nanti di bagian plus.
Kemudian di sini kita tinggal menampilkannya saja, menampilkannya menggunakan perintah echo. Ini mana echo ini seperti yang kita ketahui di bahasa pemrograman lain, misalnya Python. Kalau di Python itu untuk menampilkan atau memberikan outputnya itu menggunakan print, sedangkan kalau di PHP itu kita bisa menggunakan echo. Kalau di C++ mungkin kita bisa pakai cout dan lain-lain lah. Baik, di sini kita misalnya penjumlahan, menuliskan penjumlahannya. Penjumlahan dari apa? Dari X dan Y. Sama dengan berapa? Jangan lupa ditutup. Kemudian kita bisa menambahkan satu statement lagi atau satu perintah lagi, yang dimana perintah ini yang nanti membuat program kita seolah-olah program kita itu terenter gitu. Nanti misalnya dia nanti akan ada di baris baru. Oke, baik. Jadi di sini perlu kita tambahkan dulu. Untuk kita panggil dulu. Untuk di sini misalnya minus. Kita panggil dulu untuk variabel yang kita ingin panggil. Selain di sini minus. Ini kita hapus saja. Sini plus titik. Nah, untuk pemanggilan variabel kita perlu menambahkan titik di awal penulisan variabel yang ingin kita ambil, yang ini kita panggil, maaf. Baik, jangan lupa ditutup pakai tanda petik 2 seperti biasa. Kemudian ini penjumlahan. Saya belum menggantinya. Kita ubah dulu, ini pengurangan. Ini pengurangan, yang ini kali, perkalian, dan untuk variabelnya kita ganti kali sesuai dengan yang di atas. Kemudian selanjutnya itu bagi ya, dibagi pembagian X dan Y. Lanjut lagi, terakhir tuh modulo, sisa hasil bagi dari X dan Y. Kemudian untuk variabelnya kita ganti dia menjadi mod. Cuma tidak perlu dipakai, kita bisa menggunakan titik saja. Ini kita ganti titik, ini juga kita ganti titik, dan ini kita ganti titik, biar nanti penutupnya nanti ada di akhir dari setiap barisnya. Oke, coba kita save dulu, kemudian kita running. Oke, terdapat kesalahan di sini. Ada plus, variabel plus di line 6. Plus ini sorry, untuk 3-nya ini jangan lupa ditambahkan itu tanda titik 2. Coba kita coba lagi. Line 12 plus itu mod online penjumlahan sama dengan 12 plus titik 12 plus, astaga, jangan lupa untuk setiap sintaksnya itu atau plain text-nya itu harus sesuai. Tadi di sini saya punya dia huruf besar, sedangkan di sini saya punya huruf kecil, makanya untuk jawabannya di sini untuk penjumlahan dia tidak terbaca. Jadi di sini kita ganti saja huruf kecil untuk plusnya, kemudian kita save dan kita refresh kembali. Nah, sudah kembali seperti semula, seperti yang diinginkan. Baik, di sini ada penjumlahan X dan Y, pengurangan X dan Y, perkalian X dan Y, pembagian X dan Y, dan sisa hasil bagi dari X dan Y. Yang dimana yang kita ketahui X di sini itu 9. Kemudian misalnya kita contohkan saja di perkalian, 9 dikali dengan 3 itu sama dengan 27. Jadi ya sudah sesuai. Oke, di sini kita tinggal lanjut dengan operasi logika. Oke, operasi logika sendiri. Tunggu sebentar, sebelum itu kita menutup dulu, membuat ini menjadi komen supaya nanti tidak dieksekusi kembali.
karena dia tidak dieksekusi kembali, kita bisa menggunakan tanda slash kemudian bintang dan diakhiri dengan bintang dan juga slash, agar nanti di sini kita bisa menuliskan kode-kode yang baru. Oke, di sini kita tinggal tambahkan logika ya, logika. Oke. Untuk logika kita deklarasikan dulu seperti biasa. Kayak tadi misalnya ini kita pakai 9. Mungkin kita bisa tambah satu variabel lagi, misalnya variabel x, y, z. Tambahkan itu misalnya dia berapa ya, 1 aja deh. Jangan lupa tambah dolarnya di z agar dia itu terbaca bahwa dia deklarasikan z sebagai 1. Kemudian di sini kita bisa menambahkan memanggil echo ekspresi a n, ekspresi n. Misalnya sedang kita menggunakan misalnya ekspresi n. Kalau untuk logika yang lebih cepat dipahami sih kita harusnya pakai 0 dan 1 sih, soalnya 1 itu 1 itu true dan juga 0 itu false. Baik, ekspresi n misalnya x dan y ya. Nah, nanti tinggal kita tambahkan saja vardam ini, mana di dalamnya itu terdapat value. Tuliskan value-nya itu dan x dan juga y, karena kita akan menentukan x dan y. Ditambah n spasi. Baik, kemudian di sini kita bisa menggunakan tambah br sebagai akhiran, supaya nanti dia ter-enter. Oke, kita save dulu, nanti kita coba kembali. Oke, masih terdapat error di bagian 22 itu value, dan sini mungkin kita bisa tambahkan titik 2 atau astaga, di sini titik 2. Nah, save dulu, kita coba kembali. Oke, masih terdapat error ya, atau kita belum save. Oke, masih error juga. Vardam value x and y, ekspresi logika n, x dan y, x y saja ya, logika n, x y. Mungkin sini kita bisa menggunakan titik supaya dia bisa terbaca ya. Coba kita kembali, operasi masih salah. Mungkin di sini kita bisa tambahkan titik dan kita save dulu, kita coba kembali. Nah, boolean false, tetapi untuk nilainya itu false, tapi kenapa dia di belakangnya? Coba kita coba kembali. Oh, masih salah, berarti sudah betul ini, berarti tidak perlu gunakan ini, kita tutup saja di sini. Nah, save dulu, boolean ekspresi false. Oke, baiklah. Ini kenapa dia terdapat false? Dia terdapat nilai false karena seperti yang kita ketahui, untuk nilai n itu dia mencari kondisi yang dimana true yang dimana kondisi nilainya itu dua-duanya bernilai true. Jika keduanya bernilai true, maka nanti hasilnya itu akan menjadi true. Misalnya di sini kita menggunakan y, yang dimana y ini 0 itu false. Jika kita menggunakan z,
Ini kita ganti Z dah. Kita ganti Z, maka nanti si boolean ini, maka nilainya ini akan nanti berubah menjadi true. Oke, sudah. Baik, mungkin itu saja. Lanjut untuk OR. Kalau OR itu kebalikan dari AND. Dia akan menentukan nilainya itu jika mencari nilai true, jika N mencari nilai true, maka OR itu dia mencari nilai false. False dengan false. Jadi jika nilai false dengan false, maka dia akan tetap false. Nah, seperti sini kita coba dulu. Misalnya kita coba nilai Y. Kita nilai Y dan juga Y dulu ya. Coba kita tes nilai Y dan juga Y. Maka nanti jadinya itu pasti false. Belum kita refresh. Nah ini false. Ntar kita tambahkan dulu untuk BR nya. Nah, sini titik 3 BR supaya nanti dia terspasi, bukan spasi tapi enter, dan ditutup menggunakan tanda petik 2. Coba kita save dulu, kita coba kembali. Oke, ini dia nilai false ya, nilai false karena si Y ini itu dia nilai false, yaitu 0. Jadi jika false bertemu dengan false, maka nanti dia akan menjadi false tetap. Tapi misalnya di sini kita ganti X, ini kita ganti Y, tidak berpengaruh sih kalau untuk stringnya diganti. Yang berpengaruhnya itu di bagian fungsi-fungsinya ini. Baik, langsung kita coba kembali, dia pasti bernilai true. Nah itu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa coba selanjutnya. Kita copy dulu biar nanti terenter untuk sintaks selanjutnya. Setelah OR, kita bisa menggunakan SOR, XOR, SOR, spesi logika SOR, X dan Y, dan nilainya akan menjadi X dan Y, berarti true. Nah, dia akan menjadi true. Oke, baik, selanjutnya untuk negasi. Nah, negasi di sini dia berbeda dari yang lain. Untuk negasinya itu kita hanya memakai satu sintaks ya. Ini apakah seperti ini? Coba kita coba dulu apakah sudah benar ini. Nah, betul. Nah, kenapa ini dia dapat nilai false? Karena X ini yang awalnya satu true, sedangkan negasi itu atau not itu kebalikannya. Jadi misalnya nilainya pertama itu true, maka nanti akan dia menjadi false jika ditambahkan dengan tanda seru ini. Tapi kalau kita coba hilangkan, dia akan berubah menjadi true kembali. Nah, void, dia menjadi integer karena tidak ada operasi logika di sana. Jadi kita tambahkannya saja kembali, dia akan menjadi false. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk logika. Kita tutup dulu di sini pakai komen slash bintang. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada perbandingan. Baik, untuk perbandingan sendiri seperti biasa kita copy saja ini dulu, dan untuk nilainya kita ubah, misalnya di sini 4 dan 4 misalnya 2 deh, misalnya 2, ini juga 2. Untuk z nya kayaknya untuk di sini kita tidak menggunakannya dah. Baik, setelah ditentukan, kita copy ini dulu, kita tinggal ubah untuk kodenya nanti di dalam.
Setelah dideklarasikan bahwa X itu 2 dan Y itu 2, sini kita gantinya dulu menjadi perbandingan. Misalnya kita mencari lebih besar, oh iya, berarti X lebih besar. Apakah X lebih besar sama dengan lebih besar Y misalnya? Jawabannya tinggal kita masukkan di sini, kita ganti operatornya jadi lebih besar, kemudian X di sini kita ganti Y kita ganti Z. Oke. Nah, kita coba running dulu ya. Nah, nilainya false. Kenapa false? Karena si X ini dia itu tidak lebih besar daripada Y. Ini mana kita ketahui sini Y itu 2. Kalau misalnya Y nya itu 1, maka nilainya true karena X itu dia lebih besar daripada Y. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba kembali di lebih dari, kurang dari. Oh ya, kurang dari belum. Lebih dari, kurang dari. Kita tambahkan semua dulu. Lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, this. Oh ya, kurang dari sama dengan, maaf saya sedikit pilek jadi mohon dimaklumi. Kemudian ada sama dengan, selesai sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Kita bisa menggunakan tanda seru sama dengan. Nah, coba kita running dulu. Oke, di 32 ini salah, harusnya mungkin kita bisa menggunakan lebih dari sama dengan. Jadi dia lebih dari dulu baru sama dengan, ini lebih kurang dari baru sama dengan. Oke, coba kita running kembali. Nah, nilainya true. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, boleh kita running. Nah, kenapa untuk misalnya sini apa ya, lebih besar semua lagi, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian ini tidak sama dengan. Oke, coba kita running kembali. Nah, ini apakah X lebih besar sama dengan Y? Lebih besar Y? False, karena yang kita ketahui ini X itu 2 dan Y itu 2, jadi dia tidak lebih besar, tetapi dia sama dengan, misalnya di sini sama dengan di keberapa nih? Sama dengan di kelima. Nah, kelimanya itu bernilai true. Kenapa true? Karena si nilai Y ini nilai Y dan juga X itu mereka sama-sama nilainya 2, jadi dia nilai true. Apakah nilai X sama dengan Y? Ya, sama, karena mereka berdua nilainya 2. Dan untuk boolean, untuk yang ketiga ini, apakah X lebih besar sama dengan Y? Ya, dia lebih besar.
bernilai true karena dia bukan lebih besar, maksudnya dia lebih besar sama dengan, jadi yang dimaksudnya itu si nilai X ini sama dengan Y. Kemudian nilai lebih, apakah nilai X lebih kecil sama dengan Y, bernilai true karena memang nilai X ini dia sama dengan nilai Y. Tapi apabila kita ganti di sini nilai Y-nya itu 1, maka dia akan berubah menjadi false karena apakah nilai X lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan Y? Ya, dia lebih kecil. Nilai X ini dia lebih kecil sama dengan Y. Oh enggak, maaf, harusnya dia lebih besar sama dengan Y. Ya, memang dia lebih besar karena Y-nya itu 2 sedangkan Y-nya itu 1. Oke, taruh dulu. Apakah X tidak sama dengan Y? Oh, ini tidak sama karena tadi sudah diganti ya. Coba kita running kembali. Apakah X tidak sama dengan Y? Harusnya sama ya. Tidak sama. Apakah harus begini? Nilai X tidak sama dengan Y. Apakah X, betul sudah. Apakah X tidak sama dengan Y? Ya false karena mereka berdua ini sama, yaitu nilainya 2. Oke, mungkin itu saja untuk perbandingan. Nah, selanjutnya kita masuk pada dulu. Oke, selanjutnya itu perbandingan sudah. Increment dan juga decrement. Ini. Oke. Nah, increment dan decrement ini bisa diartikan itu dia akan menambahkan nilai sesuai dengan menambahkan nilai 1 jika diminta gitu. Misalnya di sini kita ada nilai X-nya itu 2, Y itu 2, Z itu 2. Nah, misalnya di sini kita akan menambahkan si X-nya ini. Misalnya menambahkan si X-nya ini dengan cara X sama dengan X itu tinggal kita tambahkan plus, kemudian kita panggil saja echo kemudian kita panggil nilai X nya dengan cara ini, baru echo X. Nah, coba kita save dulu, running. Oke, masih salah. Harusnya di sini itu harusnya bukan variabel sih, harus kayak gini. Coba. Kita lupa menutupnya. Jangan lupa tanda petik 2. Save dulu. Nah, 3. Oke, sudah jadi. Kurang lebih sebentar. Kita buatkan dulu untuk semuanya ya. Ini di sini X. Nah, yang increment ini, yang increment itu dia akan menambahkan 1 increment. Oke, nanti di sini baru kita ganti menjadi decrement aja. Decrement. Mungkin seperti itu tulisannya. Oke. X. Oke.
Di sini tinggal kita ubah saja, kurang, sini kurang. Oh iya, jangan lupa tambahkan juga BR ya, agar nanti dia terenter. Sini juga, coba kita coba dulu. Oke, salah di 46. Oh, di sini, di sini. Oke, coba kita save, running kembali. 48. Oh astaga, kita harus tambahkan dulu semua karena tadi kita tidak apa jadi. Nah, ini minus minus, misalnya di sini Z, di sini X, di sini Y, di sini Y. Oke, coba kita save, kemudian jalankan. Nah, di 48 masih ada kesalahan because oh, harus pakai titik ya, maaf saya lupa. Nah, coba kita running kembali. Nah, nilainya itu 3. Kenapa 3? Oh astaga, ini harusnya dipanggil Z. Y. Boom. Nah, 1 2 2 3 3. Nah, kenapa gitu? Seperti itu karena kita lihat dari atas dulu. Untuk X ini, X itu nilai awalnya 2. Setelah ditambahkan, ditambah 1, maka dia akan menjadi 3. 3 kemudian ditampilkan di sini. Nah, begitu punya juga Y. Nilai Y ini yang awalnya 2 ditambahkan juga, ditambah 1 dan dipanggil, maka jumlah Y itu menjadi 3 sekarang. Dan ini untuk Y yang decrement dikurangi, yang awalnya 2, dikurangi, dia menjadi tetap 2 ya. Harusnya oh mungkin di sini sudah terambil ya. Jadi di sini harusnya jangan Y. Di sini harus Z. Berarti kalau seperti ini nanti 110. Oh. Oke. Seperti ini sih ya. Nah, kenapa di sini tetap 2? Karena dari programnya sudah terbaca bahwa si Y ini dia itu bernilai 3 sekarang di sini. Y ini bernilai 3. Oh, perlu mengambilnya, mengambil si Y. Kita coba kembali. Oh ya, dah. Si Y ini dia bernilai 3. Nah, karena dia sudah 3, bernilai 3 dan dikurangi 1, maka hasilnya tetap 2 di sini. Nah, untuk nilai Z awalnya 2 dikurangi 1. Nah, saat ditampilkannya langsung dia berubah menjadi 1. Karena 2 kurang 1 ya hasilnya 1. Baik, mungkin itu untuk decrement dan juga increment. Sekarang kita masuk pada statement. Baik, untuk statement sebentar saya sudah siapkan. Untuk statement yang pertama kita coba dengan if else dulu. Sini. Oke, if else dulu. Misalnya di sini if deklarasikan dulu. Kita deklarasikan misalnya hujan. Misalnya hujan sama dengan mendung. Hujan itu mendung. Hujan itu basah. Misalnya hujan itu basah. Jika
jika hujan itu basah. Oh tidak, lebih gampangnya lagi kita bisa menggunakan operasi misalnya oh enggak, itulah hujan. Jika hujan sama dengan apa? Jika basah, jika hujan sama dengan basah. Jika hujan sama dengan basah, jika hujan sama dengan basah, maka jika hujan sama dengan basah, maka print echo bawa payung, misalnya bawa payung. Oke, kita coba dulu. Bentar, kita coba dulu. Hop. Yang satu masih ada kesalahan di sini. Kita telah menutupnya if jika hujan sama dengan basah, oh astaga. Nah, jangan lupa untuk tanda titik 2. Oke, bawa payung. Nah, else. Nah, jika else if. Nah, jika hujan, oke, ini ya. Jika hujan dingin, misalnya jika hujan dingin, jika hujan sama dengan dingin, hujan sama dengan dingin, maka kita akan memakai echo pakai jas misalnya. Oke, pakai jas. Kemudian else, sini kita tambah perintah else. Oh salah, harusnya pakai ini. Ini kita hapus dulu, kemudian di sini kita tambahkan ini tanda kurung sikup. Oke, situ. Kemudian di sini kita tambah else. Selain dari itu, maka kita print misalnya echo, kita print aduh. Oke, kita print aduh. Coba dulu. Di statement 63 masih terdapat kesalahan. Kita cek kembali. Dingin, echo pakai jas. Hujan, oh astaga, ini harusnya hujan saja. Hujan. Oke, masih salah juga. If else. Iko bawa pulang hujan. Menutupnya di bawah ya. 3, 1, 2. Iko harus pakai jas hujan. Iko pakai jas 63. Di like 63. Nah, di sini harusnya ditambahkan payung. Harusnya ditambahkan ini. Satu di pembukanya di sini tidak. Nah, di sini ada yang tertutup. Kita
misalnya di sini kita buka saja, kita tutup ya. Nah, coba kita hapus statement ini, kita gas dulu. Nah, bawa payung. Oke. Jadi di sini jika kita basah, jika hujan maka bawa payung. Nah, jika dingin maka akan diminta bawa payung juga. Pakai jas hujan ya harusnya. Belum di-siap mungkin. Nah, bentar. Iko bawa payung. Nah, hujan sama dengan basah, maka print bawa payung. Jika hujan basah maka bawa payung. Kemudian echo else nilai hujan sama dengan dingin. Misalnya sini lelah, sini lelah, jadinya bawa payung tetap. Hujan sama dengan basah, hujan sama dengan misalnya kita pakai ini saja. Jika hujan maka dingin. Baik, di sini kita masuk pada statement dimana di sini kita menggunakan kondisi percabangan, ya, dimana if kita menggunakan statement if. Nah, di sini kita deklarasikan variabel dulu, misalnya nilai sama dengan tempat nilai misalnya berapa, 90 lah, misalnya 90. Kemudian if nilai, jika nilai kita lebih dari 70 maka sudah hebat, lebih dari atau sama dengan 70 harusnya segini. Nah, lebih dari atau sama dengan 70 maka kita tampilkan echo, kita tampilkan hebat. Nah, kemudian jika else if, nah jika nilai kita lebih dari, misalkan jika nilai kita nilai kita itu lebih dari 90 misalkan, ini kita lebih dari 90, langsung kita print saja, misalnya itu wadidaw. Oke, wadidaw. Selain dari itu,
kita print, aduh, kita print, aduh misalkan. Nah, baik, coba kita save dulu dan kita coba running. Nah, ada sedikit kesalahan. Oke, kita tidak tadi. Untuk di sininya kita harus tetap menggunakan tanda petik 2, jangan lupa save, mulai. Oke, di 64 di sini hebat, di print hebat. Hebat. Boom. Oh, nilainya harus pakai ini ya, sekitar baca nilai. Misalnya ini nilai. Oke, coba kita cek kembali. Masih salah di 62, nilai lebih dari sama dengan 70. Oh, ini ada N. Nah, di 64 kembali, nilai Eko hebat. As if. Astaga, ini kita tidak menambahkan ini. Oke. Nah, karena nilai kita lebih dari 70, maka kita hebat. Di situ tampilkannya hebat. Nah, misalnya kita nilai lebih, misalnya 91. Pak, misalnya 91 lebih dari. Jika nilai kita lebih dari itu, maka nanti akan diterprint nilai yang lebih dari sama dengan 91. Ada sedikit kesalahan di sini ya. Kobe wadidaw, nilai lebih dari 90. If statement else say if nilai. Coba kita coba nilainya 9 mungkin. Oke, nggak bisa. Berarti kalau 769 deh. Haduh, oke. Nilainya haduh. Nilai lebih dari sama dengan 90. Apakah harus kayak gini? Harus 99. Oke. Nah, baik, ini mungkin untuk percabangan for if, bukan for if tapi if else slash. Nah, kita tutup di sini. Hop. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan switch. Oke, untuk switch sendiri sini saya sudah siapkan. Oke, misalnya di sini switch. Hari, misalnya kita pakai hari Kamis, hari Senin ya, Senin. Untuk hari Senin, jika hari Senin ada jam PBO break Minggu, hari Minggu libur, dan untuk biasanya hari ini kita bisa libur. Bisa santai. Nah, coba kita running dulu.
Nah, karena ini hari Senin, maka ada jam PBO. Kemudian misalnya Minggu, hari libur. Dan kalau selain dari itu, misalnya Kamis, maka dia bisa santai. Oke. Ini mungkin untuk statement stitch. Yang dimana statement stitch itu dia hampir sama saja seperti if else. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke di mana? Kita lanjut ke while, perulangan while. Yang dimana perulangan while ini jika kita ketahui perulangan while ini dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya itu terpenuhi. Kondisi yang kita inginkan itu terpenuhi. Misalnya di sini untuk i-nya itu kita taruh 1, misalnya sini 12 deh. Contoh perulangan 1. Ini contoh perulangan akan berulang. Nah, misalnya di sini jadi nanti si 1 ini dia akan berulang sebanyak 12 kali. Karena sini kita tentukannya 12, jadi dia akan berulang sebanyak 12 kali. Coba kita tes dulu. Ya, akan berulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Jadi mungkin seperti itu untuk perulangan while. Selanjutnya perulangan untuk perulangan, kita cek dulu do while ya. Oke. Kalau do while sendiri dia itu kalau perulangan do while dia melakukan perulangan terlebih dahulu, kemudian dicek apakah sudah sesuai, sudah sama, sudah sampai di yang kita tentukan. Jika sudah sama maka dia akan berhenti, jika tidak maka dia akan terus saja gitu, akan terus berulang. Oke, misalnya di sini ya 14 deh. Coba dari 1 ini kita akan buatnya menjadi 14. Oke, jadi dia akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 14 sampai perulangan yang kita inginkan. Oke. Baik, kita komen dulu biar jangan terbaca di sini. Selanjutnya for. Oke, perulangan for. Untuk for sendiri kalau untuk for dia sama saja seperti sebelumnya, tapi dia akan bagaimana ya? Dia akan menambahkan satu persatu dari nilai yang telah kita tentukan. Baik, misalnya di sini sama saja, dia menambahkan nilai sampai nilainya itu misalnya 100 deh. Nah, dia akan menambahkan nilai sampai 100, mengulangi nilai tersebut sampai 100. Oke. Mungkin selanjutnya for inch. Nah, kalau for inch ini dia akan melakukan perulangan
Nah, for inch ini dia itu melakukan perulangan yang ada pada array. Misalnya di sini kita mempunyai array apa ya, nama orang deh, misalnya Jos, nah Rifai, Will, itu siapa ya, misalnya Nana, dan kawan-kawan. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan sini kawan-kawan. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan yang ada pada array, nanti akan dikeluarkan semuanya, ditampilkan semuanya. Jadi gitu, for inch ini dia akan melakukan perulangan pada array. Nah, sini kita coba running dulu. Nah, ini kawan Jos, kawan Rifai, kawan-kawan Will, kawan-kawan Nana, kawan-kawan dan kawan-kawan. Nah, ini oke. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.